Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya untuk dia hari ini. Di tanggal 24 Juni 2024. Seperti apakah keadaan dia? Tapi ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja ini juga keadaan kamu, oke? Intinya kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan ini energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia hari ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, heartbroken. Hari ini menggambarkan suasana hatinya yang tidak baik-baik saja. Heartbroken, hatinya hancur. Ya, seseorang ini saat ini berada dalam keadaan sakitkah dia? Hatinya sakit, hatinya hancur, ya. Dia butuh mungkin support atau dia butuh seseorang di sini. Dia kehilangan perasaannya. Atau saat ini itu dia kayak kehilangan sebuah cinta. Atau dia merasa kehilangan kamu. Jika ini tentang kamu dan dia gitu ya. Atau jika kamu dengan dia sudah terpisah, mungkin saja dia yang tadinya sudah punya pasangan, pengganti dari kamu ya, tapi hilang, pergi lagi gitu ya. Intinya saat ini dia lagi ditinggalkan. Ditinggalkan oleh orang yang mungkin dia anggap orang itu yang terbaik bagi dia. Tapi ternyata kenyataannya apa? Ya, di luar ekspektasinya dia. Orang yang dia anggap baik, orang yang dianggap orang itu adalah jodohnya, ya meninggalkan dia. Makanya di sini ada feeling loss. Dia kehilangan perasaannya, dia kehilangan cintanya, ya. Seseorang yang mungkin pergi dari dia dan dia harus benar-benar melupakan. Nah, jadi keadaan dia hancur saat ini. Ini jika dia yang sudah terpisah dari kamu, tapi masih ada cinta gitu ya. Atau kamu pengen nih melihat keadaan mantan ya. Ini mantan kamu saat ini. Oke, kita akan coba lihat apalagi yang terbaca. Nah, di sini ada love is coming. Mungkin saja beberapa dari dia yang lagi terluka, lagi hancur ya, hatinya hancur, kehidupannya hancur. Dia menemukan cinta lagi. Siapakah itu yang dia pilih, yang dia cari? Ya, itu adalah kamu. Dia ingin kembali kepada kamu. Dia seperti akan berikan kejutan kepada kamu. Kejutan apa? Dia kembali gitu ya. Mungkin selama ini dia sudah meninggalkan kamu. Dan dia tahu, dia kepedean aja gitu ya. Kalau kamu akan menerima dia kembali. Nah, tapi kenyataannya apa? Nanti kita akan lihat ya. Ada sih beberapa dari kamu yang tidak menginginkan dia. Karena apa ya? Karena nggak mungkin dong aku menerima dia. Dia sudah menyakiti aku. Kan enak dia, ya enak dia gitu ya, enak dia. Enak di dianya gitu ya. Enak di dianya, dia ya jika dia ingin bersenang-senang ya dia mungkin mencari orang lain. Saat dia terluka dia mencari kamu gitu loh. Ya, kan enak enak di dianya gitu. Kemana selama ini? Saat aku butuh kamu, kamu kemana gitu loh. Kamu mengatakan itu ke dia. Jadi ada beberapa dari kamu yang tidak menginginkan dia. Oke? Nah, di sini ada cutting ties. Beberapa dari kamu ya mungkin ada sih yang menerima dia kembali. Tapi jika kasusnya ini atau case-nya ini bukan pengkhianatan, ya, tetapi mungkin dia pergi. Dia pergi meninggalkan kamu karena mungkin suatu pekerjaan ataupun yang lainnya, ya. Dan seseorang ini dia akan datang kepada kamu, ya. Dia akan datang bertemu dengan kamu, ya. Dan kamu akan ngerasa menerima apa yang kau butuhkan.
seseorang yang kamu butuhkan itu akan hadir ke dalam hidup kamu, ya. Jadi dia benar-benar seperti uh, ingin apa ya, kayak memberikan sebuah kejutan Kak itu, dan dia mungkin akan memberikan sebuah uh, kebahagiaan buat kamu, ya. Dia akan datang mungkin untuk merajut kasih dengan kamu, ya, begitu. Oke, apalagi di sini? Di sini seseorang ini lagi apa ya, lagi menyiapkan sesuatu, atau bisa dikatakan ini lebih kepada uh, preparing for union. Dia menyiapkan segala sesuatunya untuk kamu dan dia. Arti kata ada masa depan nih bersama dengan kamu gitu loh. Dia kayak menyadari nih, hari ini aku pengen menyiapkan segala sesuatunya untuk kita di masa depan gitu. Jadi apapun mungkin akan dia siapkan. Seperti apa, misalnya komitmen dia, atau mungkin kebutuhan nantinya, atau kalau dia laki-laki dia sudah memiliki semuanya, mempersiapkan semuanya gitu ya, kayak rumah, mungkin mobil, sepeda motor gitu ya, terus keperluan-keperluan semuanya untuk nafkahi kamu itu dia sudah siapkan, ya. Semoga aja ya, seseorang ini sudah siap untuk bersama dengan kamu, ya. Jadi hari ini itu kayak dia punya kekuatan nih, punya kekuatan, punya power ya untuk bisa mengungkapkan apa yang memang selama ini dia harapkan dari kamu, ya, untuk menikah dengan kamu. Oke, semoga ya. Jadi hari ini itu mungkin saja dia menemukan jalan untuk bisa eh, mungkin berkomitmen, menemukan jalan untuk menuju ke kamu begitu. Nah, ternyata antara kamu dengan dia itu soulmate. Ada soul connection yang memang sulit untuk dipisahkan. Ada beberapa dari kamu kayak, "Ah, aku udah melupakan dia." Bahkan dia sudah mencari yang lain, tapi ternyata dia tidak bahagia. Dan lalu kembali ke kamu, karena apa? Karena kamu adalah soulmate dia, ya. Dia mengatakan, "Kamu itu adalah tulang rusuk aku," gitu loh. Dan apapun yang terjadi kita akan bersama. Itu yang dikatakan, itu yang diharapkan dia. Dan dia merasa kayak hari ini tuh dia tahu, kamulah tulang rusuk dia yang dia cari selama ini. Walaupun dia sudah bergonta-ganti pasangan ya, tapi pada akhirnya dia kembali ke kamu. Karena dia kayak ngerasa hanya kamu yang mungkin bisa untuk memahami dia, mengerti dia, ya. Ini yang memang yang dia rasakan ya. Jadi saat dia terluka, saat dia hancur, saat dia punya masalah ya, dan dia tahu hanya kamu yang bisa meredam semua amarahnya, menyelesaikan semua masalahnya, mensupport dia, membantu dia ya. Makanya dia kayak ngerasa kamu itu adalah belahan jiwaku. Kamu itu soulmate aku. Dia merasakan kalau kamu itu tulang rusuk aku yang aku cari selama ini. Ya, so sweet ya. Nah, di sini ada SWOT and ROS, clarity and truth. Ada sebuah kebenaran, ada sebuah keyakinan dalam diri dia ya, seolah-olah kayak aku yakin kita akan berjodoh. Makanya hubungan kamu dengan itu kayak dijaga. Saat mungkin dia sudah punya pasangan, Tuhan punya punya cara untuk memisahkan dia dengan pasangannya. Karena dia pasangannya adalah kamu gitu loh. Tulang rusuknya itu cocok sama kamu. Ya, makanya seolah kayak dia yakin, oh jangan-jangan Tuhan akan mempersatukan kita lagi. Ya, ini takdir gitu loh. Ya, padahal mungkin kamu sudah melupakan dia. Dia juga sudah melupakan kamu. Bahkan di antara kamu dengan dia atau sama-sama ya sudah punya pasangan. Masa-masanya sudah punya pasangan, tapi kamu dengan dia bertemu kembali. Ya, semoga aja itu tidak akan merusak ya hubungan kamu dengan pasangan kamu yang saat ini. Atau kalau memang jodoh ya kita ikhlaskan gitu loh. Kita ikhlaskan kalau kita harus berpisah dengan pasangan kita. Tapi intinya belum menikah ya. Kalau menikah sebenarnya itu adalah pilihan yang dipilih Tuhan untuk kita. Tapi terkadang kita tidak menyadari. Ada tantangan sedikit, ada hambatan sedikit, ada masalah sedikit ya. Tabur gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan solusi ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Dari kartu tarotnya. Seperti apa ya untuk dia hari ini. Mungkin saja akhirnya dia sadar hari ini tuh dia kayak jangan-jangan kamu itu tulang rusuk aku ya gitu. Karena aku kepikiran kamu, aku ingat kamu terus hati aku sakit nih kalau melihat kamu bersama yang lain gitu ya. Mungkin ada beberapa dari mereka begitu. Oke, kita akan coba cek. Ya. Untuk zodiak,
zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya. Oke, ini ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Oke, ada Temperance, ada Sagittarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di sini aku melihat seseorang ini ya begitu bahagia saat kamu kembali. Ya, saat kamu berikan kesempatan kepada dia, dia bahagia sekali. Seolah-olah dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Kalau udah menjadi milik kamu, ya, kalau dia sudah menerima kamu, atau kamu sudah menerima dia, dia tidak akan melepaskan kamu. Bahkan dia akan melakukan segalanya untuk kamu. Ya. Dan di sini ada Four of Pentacles. Atau bisa jadi, kenapa seseorang ini datang ke kamu? Salah satunya dia merasakan hanya kamu yang bisa membantu dia dari segi masalah keuangannya. Ya, karena selama ini juga mungkin kamu yang selalu mensupport dia dari segi masalah keuangan, cuan gitu ya, atau karirnya dia, kamu yang selalu membantu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa lepas dari kamu. Kayak ketergantungan jadinya gitu ya. Jadi di sini juga ada Connect of Wands. Aku merasa dia kayak benar-benar berhati-hati sekali ya untuk menjalankan hubungan dengan kamu ke depannya. Karena ini adalah kesempatan terakhir mungkin yang kamu berikan kepada dia. Dan dia harus benar-benar bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dia harus menjadi diri dia sendiri. Dia harus menjadi seseorang yang berguna lah gitu ya. Yang bisa diandalkan oleh kamu. Karena mungkin selama ini dia itu tidak bisa diandalkan. Dia sering on off, dia selalu mengabaikan kamu. Tapi di sini, saat ini, dia tidak akan melepaskan kamu dan dia akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu. Ya. Dan di sini ada Connect of Pentacles. Dan pada akhirnya ya, saat kamu bersama dengan dia, ya, keuangan dia mungkin mulai menguat. Bisnisnya dia mungkin mulai naik. Karena ada support dari kamu, ada bantuan dari kamu. Mungkin kayak itu bantuan seperti finansial atau bantuan doa ataupun yang lainnya begitu ya. Itu membuat dia akhirnya kembali bangkit gitu ya. Nah, ini yang terbaca. Ini ada Temperance, keadaan dia mulai seimbang, mulai stabil. Dia mulai adanya, ya seandainya ini loh kalau kamu menerima dia, memberikan kesempatan kepada dia, dia akan merasa hidupnya itu kayak bisa sempurna gitu loh. Kok bisa sempurna ini gitu. Dia kayak ngerasa bahwasanya kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia hidupnya itu kayak stabil, sempurna, seimbang ya. Karena kamu itu memiliki semuanya. Kebaikan hati, ketulusan kamu, rasa sayang kamu ya. Apalagi cuan kamu begitu. Kamu yang selalu membantu dia, mensupport dia. Makanya dia ya akhirnya hidup dia mulai stabil di sini. Nah, di sini ada dia Pisces. Dan dia mulai mencoba belajar dari kegagalan, dari kesalahan. Dia mencoba menebus semua kesalahan-kesalahannya dia. Ya, dengan cara apa? Mungkin dia membahagiakan kamu. Dia mencintai kamu dengan tulus, ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Oke. Dari kartu tarot ya. Untuk kata hatinya, isi hati terdalamnya itu seperti apa? Kita akan coba lihat hati perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Ya. Dan dia selalu mikirin kamu. Do you think about me too? Ya, apakah kamu memikirkan aku juga gitu ya? Karena di sini dia tidak bisa melupakan kamu. Ya, saat jauh dari kamu, dia kayak ngerasa kehilangan semuanya. Dan ternyata ya mungkin saja, I think so yes. Ya, aku mikirkan iya gitu loh. Dan dia mikirkan kamu pasti pasti memikirkan aku juga gitu loh. Ya dia berharap seperti itu. Ya. I'm very jealous person. Dan dia ingin mengatakan, aku itu orangnya pencemburuan. Aku itu orangnya kayak suka ya kalau ngeliat kamu itu bersama yang lain, aku kayak ya aku cemburu gitu loh. Aku tidak bisa melihat kamu bahagia dengan yang lain. Karena aku mencintai kamu. Aku sayang kamu begitu. Karena you are so beautiful. Kamu adalah orang yang begitu cantik.
cantik luar dalam. Ya, dan kamu ganteng gitu ya. Kalau kalau misalnya, ataupun laki-laki atau perempuan ya, kamu sesuaikan aja. Kalau perempuan pasti cantik ya, kalau laki-laki pasti kamu ganteng dan kamu baik hati gitu loh. Itu yang buat dia kayak ngerasa sulit melupakan kamu. Baik kebaikan itu dari dalam diri kamu, bukan dibuat-buat, bukan drama, bukan. Jadi di sini dia kayak benar-benar, merasa kayak, ya kamu itu sulit dilupakan, ya. Seolah kamu itu seperti cahaya di sini, yang selalu menerangi dia. Ya, itu yang dia rasakan. Kita akan coba lihat ya, untuk inisialnya. Siapakah inisialnya? Coba inisialnya siapa? Ada teman sekolah, ya, teman sekolah. Jadi di sini kamu mungkin terkoneksi dengan teman sekolah kamu, oke? Dan di sini ada M, orang yang dibenci, orang yang dibenci. Ada F dan G, Fanta, Gigi, kenalan di sosmed, ya. Mungkin saja beberapa dari kamu kenalan di sosmed dan lalu intens berlanjut ya, ke jenjang berikutnya, dan di situ mungkin pada akhirnya, pernah terpisah lalu kembali lagi bisa jadi ya. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti, nah dia kembali lagi bersama dengan kamu ya. Oke, kita akan coba lihat untuk ini apa ya, zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ada Aries, ada Aries lagi, ada Taurus, ada Virgo, ada Scorpio. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik teman-temanku. Kita melihat dia di sini. Kalau dia itu kayak ngerasa kamu itu adalah belahan jiwanya, tulang rusuknya, dan dia merasa kamu itu ya begitu cantik sehingga dia tidak bisa melupakan kamu. Ini dia, ya. Nah, jadi ada connection, ada soulmate. Dia merasa bahagia saat kamu kembali, ya, karena kamu itu begitu baik. Dia sudah melupakan kamu. Oke, karena dia juga merasa kamu itu adalah tulang rusuknya. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya. Jika tidak resonate, ambil yang positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.